Untuk ini lah, misalnya kayak yang baru mau mulai lah ya, jangan kayak tiba-tiba mikirin, aku harus punya harus yang beda kan? Ya jangan. Cuman yang penting visual artis itu harus gambar aja dulu kayak gitu kan. Penting kayaknya lanjut aja gitu. Punya keahliannya aja dulu ya. Tapi kan nanti kalau udah ketemu tuh, ya udah pasti kan dia terbentuk sendiri gitu. Jadi kayak ya plusnya itu kan orang jadi kenal gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, kembali lagi di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Bersama saya Anissa Nasution. Bincang-bincang kita pada kali ini, saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Seorang visual artis, yaitu Bang Surya Da Costa dan juga Bang Raja Patiana. Halo Bang, apa kabar? Baik. Halo. Sebelumnya abang-abang boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton di rumah. Oke, aku dulu ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Surya Da Costa. Saya visual artis. Kemudian saya ditemani juga sama teman saya. Halo, aku Raja Patiana. Nama aslinya Arman Maulana Manurung. Aku visual artis dan ilustrator. Oke, kita masuk ke pertanyaannya nih ya Bang. Apa sih rasanya jadi visual artis? Siapa dulu yang jawab nih, Ul? Kau dulu. Aku dulu. Bang. Oke. Rasanya gimana ya? Ya sejauh ini seru lah. Walaupun banyak kayak ya kadang rasa bosan tuh wajar ya kalau ada tuh kadang-kadang, misalnya kayak kita lagi garapin project kan gitu kan. Terus tiba-tiba ngerasa jenuh, paling kayak gitu sih. Kalau mau Ul gimana, Ul? Kalau aku sih ngerasanya sama aja kayak mungkin kerja-kerja lain sih. Tapi ini kan hitungannya freelance gitu kan. Jadi walaupun tetap full time, cuman kita bisa atur pola kerja kita kayak mana masing-masing lah. Kita sendiri yang menentukan gitu ya Bang. Jadi seru di situ ya, Ul. Ya Kak. Gimana? Serunya di waktu itu kita bisa nentuin sendiri gitu ya. Iya, serunya kita bisa atur jadwal kita sendiri kayak gitu, kapan harus kerja atau kapan harus kayak santai. Oke, kenapa sih Bang nggak mau disebut sebagai seniman? Kenapa mau jadi disebutnya sebagai visual artis saja? Kan lebih keren gitu kalau dia disebut sebagai seniman gitu. Iya, gimana tuh? Kalau aku sih sebenarnya bukan males ya, nggak pengen dibilang seniman karena itu kayak semacam gelar kehormatan gitu nggak sih, kayak ya semacam sulit untuk dapetin gelar itu atau ngakuin gelar itu kayak gitu. Kayaknya berat kali gitu, maksudnya menyandang gelar seniman tuh kebanyakan ya. Mungkin kalau aku sendiri sih ngerasanya kayak berat aja gitu, maksudnya ibaratnya tuh kayak udah dibilang seniman tapi mungkin ya aku ngerasa kayak aku belum yang nyeni banget gitu. Masih ada gitu yang sih. kurang Iya, gitu ya. jadi kayak ngerasa ya mungkin setiap pelaku seni itu beda-beda ya alasannya kenapa nggak mau dibilang seniman gitu. Kalau aku pribadi tuh kayak ngerasa belum pantas aja gitu, karena masih mau lompat-lompat gitu, misalnya kadang nyedi gitu, nanti enggak gitu loh, maksudnya kayak gitu lah. Ya, dan gelarnya juga seniman itu kayak kurang praktikal aja, kayak aku kan sebenarnya ilustrator gitu kan. Iya. Jadi kalau ilustrator itu memang ada pekerjaan ilustrator kayak gitu, jadi orang langsung ngerti apa pekerjaanku kayak gitu. Jadi kurang praktis aja disebutnya kalau ke aku gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang ingin menyebutkan abang sebagai seniman, itu abang merasa keberatan atau merasa bangga gitu? Gimana ya, kalau aku sendiri ada yang bilang aku seniman gitu ya. Ya gimana ya, ya penilaian orang tuh bebas ya. Iya. Mereka menilai kita itu baik buruk ataupun kita mau dibilang kayak seniman juga itu memang hak seseorang lah. Tapi kalau untuk dibilang aku ngerasa senang atau keberatan ya nggak juga gitu. Biasa aja. Ya, biasa gitu, aja. Biasa aja ya. Oke, untuk Bang Raja mungkin? Ya nggak bisa kita larang juga gitu kan, itu kan orang gitu kan. Ya kita sering dipanggil macam-macam kan, nggak misalkan oi dipanggil oi gitu, maksud kita harus keberatan gitu kan. Iya. Ya santai aja. Oke. Mulai belajar seni itu dari kapan nih Bang?
Saya mulai belajar seni itu ketika tamat sekolah SMA. SMA. Ya, jadi waktu itu tuh kalau boleh sedikit cerita nih ya. Boleh dong. Ya, memang dulu ngeliat bahwasannya ada bazar gitu, ada bazar di satu kota gitu kan. Nah, jadi itu ada bazar yang nampilin memang dia karya-karya seni gitu. Banyakan itu lukisan dan patung. Terus yang buat tuh suka tertarik itu gara-gara ngelihat karya pensil. Nah, jadi karya pensil terus kemudian kebetulan gede karyanya. Jadi kayak langsung kepikiran itu gini, wih, pakai pensil gitu kan. Nah sementara kita semua tuh kenal pensil kan udah dari kayak anak-anak udah kenal dari SD, gitu dari kan. TK, Iya. ya. Terus kayak, wah gila, kok bisa ya gitu kan? Dari hal yang sederhana gitu loh. Maksudnya kan pensil tuh siapa sih yang nggak pegang dari kecil sampai dewasa mungkin pasti pegang gitu, ataupun pasti tahu itu pensil gitu kan. Tapi aku baru tahu setelah kayak tamat SMA gitu. Ih, dari hal yang sederhana ternyata bisa buat yang luar biasa gitu, karya yang spektakuler gitu. Waktu itu menurut aku tuh luar biasa gitu. Dari pensil bisa ngasilin karya yang aku rasa menakjubkan gitu. Jadi disitulah mulai kayak sadar bahwasannya mulai tertarik lah gitu untuk mencoba belajar seni. Belajar seni gitu Iya. ya. Kalau untuk Bang Raja, ini mulai dari kapan nih Bang belajar seni? Aku mulai tertarik sama gambar-gambar ya mungkin dari kecil gitu kan, karena aku suka lihat kartun, baca komik yang kayak gitu kan. Ya tapi mulai serius untuk gambar itu kira-kira tahun 2016, kira-kira tahun segitu aku mulai coba gambar-gambar sendiri kayak gitu, buat gambarku sendiri. Kemudian ada orang yang pesan dan aku pikir kenapa nggak diseriusin aja kayak gitu kan. Oke, ada peluang ya di situ Bang. Ah. Oke, belajar seni itu dari siapa nih Bang? Apa dari keluarga atau dari seseorang yang lain, mungkin dari guru gitu? Coba jawab. Kalau aku ya, aku otodidak sih kebanyakan ya. Aku lihat baca-baca buku. Keren sih otodidak, tapi karya-karyanya banyak yang keren. Ah masa? Iya dong. Lihat juga dari Instagramnya kan. Ya dari kebanyakan sih dari buku gitu kan, buku atau nonton YouTube gitu kan. Terus lihat-lihat lukisan seniman lain kayak gitu. Dari situ aku mulai latihan buat kayak belajar jadi kayak siswa lagi kayak gitu. Oke. Aku bedah satu-satu apa yang harus aku pelajari kayak gitu. Itu sih namanya juga autodidak, jadi ya gaya-gaya amatiran lah gitu belajarnya. Oke, untuk Bang Surya? Kebetulan kalau aku sendiri mulai belajarnya tuh atau yang ngajarin, kalau dari keluarga nggak ada sih, karena keluarga nggak punya basic, memang nggak ada keturunan yang mereka tuh suka nyeni gitu kan, nggak ada. Jadi ya kayak tadi tuh mulai tertariknya gara-gara ada bazar itu di situ. Memang kebetulan daerahku tinggal dulu tuh di Langkat, itu nggak ada kayak daerah itu yang memang nggak nyeni gitu. Maksudnya memang nggak ada yang pelaku seni itu susah ditemuin. Biasa-biasa aja gitu. gitu Iya, ya, Bang? nah, rupanya ada bazar itu di situ. Terus mereka juga kayak sangat-sangat humble gitu. Jadi mereka mau sharing. Nah, gitu. Jadi mulai dari situlah. Jadi dari komunitas sih belajarnya. Dari komunitas? Iya, dari komunitas sampai lanjut sekarang belajar sendiri. Oke, selanjutnya apa Bang sebelumnya pernah menempuh pendidikan yang terfokuskan kepada seni gitu? Gimana kau dulu? Kau dulu. Aku nih. Iya. Kebetulan setelah kemarin tuh belajar sendiri, kemudian melanjutin untuk memang memperdalam ya kan gimana seni itu. Jadi kemudian alhamdulillah lulus di Universitas Negeri Medan, Unimed. Ya, jadi belajar di sana, mengasah kemampuan lagi untuk memperdalam seni rupa lah gitu. Oke, untuk Bang Raja? Kalau pendidikan formal gitu nggak pernah sih, kayaknya nggak ada. Jadi aku belajarnya kebanyakan itu dari komunitas ke komunitas ya gitu. Aku ya belajarnya dari situ juga sih. Belajar mandiri gitu ya Bang? Ya dari lingkungan aja lah kayak gitu kan. Belajar sama ada komunitas gambar, sama di mana-mana aja sih kayak gitu. Tapi keren loh, belajar sendiri hasil karyanya luar biasa gitu. Yes. Itu udah. Oke. Kira-kira udah berapa banyak nih Bang karya seni yang dihasilkan?
perkiraan aja nih. Berapa Ul? Kalau berapa banyaknya itu kan sebenarnya ya mungkin Banyak udah banget ratusan ya. gitu ya kan. Cuman berapa nih yang bangga gitu kan. Oke, yang Kalau Yang yang diakuin aku lah gitu. yang kalau aku banggain kayak misalkan ini punya potensi kayak gitu kan. Ya itu masih belum seberapa sih kayak gitu. Masih mungkin kalau aku sebutin jumlahnya belum bisa, cuman kalau aku bisa sebutin berarti aku nanti udah bisa solo kayak gitu kan. Berarti karena ini belum bisa solo berarti jumlahnya belum cukupin kayak gitu. untuk Bang Surya. Untuk aku sendiri sih berapa karya itu udah banyak lah, udah banyak. Kalau dihitung itu karya menurutku yang dari belajar juga itu udah karya kan. Kayak mana berkarya itu ya gimana dari proses kita belajar gitu. Jadi menurut aku proses belajar itu juga salah satu dari bentuk karyaku yang mungkin sampai sekarang ini bisa membawa aku sampai kemana-mana gitu kan. Jadi ya gak jauh sih dari si Maul karena banyak kali lah kalau dibilang. Apalagi kebetulan aku lebih banyak kayak garapin mural gitu kan. Jadi ya banyak kali lah gitu. Gak bisa disebut Gak juga bisa tapi disebutin iya, ya. tapi kalau Tapi untuk banyak karya ya. iya kalau untuk karya pribadi ada beberapa lah yang memang gimana ya ngerasa senang aja dengan karya itu gitu. Nah, salah satu ada karya satu karya yang kemarin tuh sempat membawa aku untuk pameran tunggal di Kota Padang gitu. Oke. Jadi karya itu berkesan aja menurut aku, banyak kesannya. Terus ada juga karya pertama untuk pameran bersama gitu. Jadi sejauh ini yang aku suka untuk karya aku sendiri ya itu ada 2. Tapi kalau untuk total jumlahnya tuh banyak banget. Iya, tapi kalau yang kayaknya mungkin kayak yang berkesan ya kali ya itu ada 2 lah menurut aku. Oke. Gitu. Dari hasil karya seni yang abang hasilkan ini, itu cukup nggak sih bang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari? Ada duitnya nggak tuh? Enggak tuh. Oke. Iya, kalau nggak cuan ngapain Iya. dilakuin gitu kan. Hobi-hobi nggak bercuan gitu ya. Mungkin kau dulu. Ya oke lah, kalau aku dulu gimana ya? Sangat banyak nih cuannya nih. Lahan cuan nih. Kan? Jadi kebetulan karena tadi kayak aku menghidupin kehidupan aku itu memang dari seni sebetulnya kan. Seninya tuh di mural gitu, bagian mural. Nah kalau untuk seni pribadi tuh kan aku ngelukis sendiri juga di rumah gitu kan. Nah kebanyakan memang kalau duitnya itu di sini dari mural kalau aku ya. Nah alhamdulillah proyekan tuh cukup banyak lah gitu. Sampai juga berkolaborasi juga sama apa namanya artis Indonesia lah gitu. Cukup Iya. terkenal ya. Boleh gak sebutin orangnya namanya enggak ya? Boleh dong. Oh boleh ya. Sempat juga sama Mas Anang Hermansyah waktu itu. Wow. Iya. Sama Mas Anang Hermansyah ya. Iya, Sama terus penyanyi. Iya, penyanyi, penyanyi ya kan? Ya, sama keluarga apa ya Anang Hijau ya gitu. Oke, keren sih. Iya, terus ada juga di apa konsernya kemarin tuh rame tuh, ada Raisa, ada Maranjola, ada Judika sama Kahitna gitu. Oke, biasa ketemu artis jadi ya bang. Iya, jumpa artis biasa ya. Enggak. Kayak gitu sih. Kalau aku ya jujur aja sih sebenarnya kalau ngomongin cuan ya cuannya pasti ada aja kayak gitu kan ya. Kalau tapi aku nggak muluk-muluk bilang aku bisa ngidupin semua pakai seni ya, belum bisa juga kayak gitu. Aku harus buat side job, ngambil side job yang lain Punya juga sebenarnya. kegiatan lain gitu Iya. ya, Bang. Jadi tapi kalau ngomongin pasarnya pasti bakal ada aja, dan kalau skill kita udah mumpuni pasti bakal datang tuh nanti klien-klien yang tertarik sama kerjaan kita kayak gitu. Oke. Selain menjadi visual artist, abang-abang ini kegiatan yang lain ada nggak sih? Ada nggak? Aku ada sih, tapi ya tetap kaitannya sama kayak Seni dunia juga. seni juga. Oke. Sama sih, nggak Full jauh-jauh time beda. freelance aku. Oke. Visual artist terfavorit siapa nih untuk Bang Raja? Nah, kau dulu Ul.
Eh, visual artist ini kalau ini bisa kita sebut seniman ya kan. Kita nyebut ya. Iya. Seniman favoritku tuh sebenarnya kalau di Indonesia itu ada namanya Ahmad Sadali. Ahmad Sadali. Iya, dia kalau nggak salah dosen ITB juga dia. Oke. Jadi dia pelukis sekaligus dosen. Suka sih sama karya-karyanya kayak gitu. Nah kalau yang di luar aku suka pelukis namanya Leonora Carrington. Dia genrenya itu kayak apa sih? Lupa aku. Genrenya ya mirip-mirip sama aku sih kayak gitu. Tematik tentang mitologi dan segala macam kayak gitu. Oke. Untuk Bang Surya? Untuk pelaku seni yang aku suka ya gitu ya. Aku suka kalau untuk lokalnya, cerita lokal yang muda lah, dari muda dulu aku suka itu lihat si ini Muklai gitu. Karena memang gimana ya ceritanya, si Muklai ini dia juga berkaitan juga sama kesenianku dan job di seniku gitu. Jadi di seni dia juga pandai juga untuk mengkolaborasikan karyanya tuh dengan hal-hal lain, mungkin kayak produk-produk lain gitu. Nah terus kalau untuk yang di lokal juga aku suka siapa namanya, lupa aku. Siapa yuk? Entang Wiharso. Okay. Iya, memang itu dua seniman itu, dua pekarya itu memang yang kalau di Indonesia tuh jauh berbeda. Nah, aku memang kayak tertariknya itu dengan cara mereka berkeseni itu. Gitu. Terus kalau luar aku suka ada namanya tuh MC Exter. Nah, beliau ini dia MC Exter ini dia gimana ya? Karyanya itu terlalu berkembang pesat. Jadi di zamannya itu orang belum berpikiran kayak gimana membuat karya yang digarap sama dia, tapi dia udah jauh pemikirannya iya, lebih pemikirannya ke depan tuh gitu lebih ya, ke depan gitu, lebih kayak lebih modern gitu. Iya. Hal-hal yang kayak bangunan-bangunan spektakuler gitu-gitulah yang digarap. Gitu sih. Oke. Apa job yang paling berkesan yang pernah abang-abang dapatkan? Kau dulu. Apa itu? Job yang paling berkesan ya job sama diri sendiri kayak gitu. Saya kliennya, saya ya cari duitnya dari saya juga kayak gitu. Ya berkesannya ya karena aku tadi bilang kan enaknya jadi freelance itu kita bisa atur kerjaan kita sendiri. Atur jadwal sendiri ya, Bang. Jadi dengan buat project solo, project tunggal kayak gitu, aku bisa arahin kemana sih sebenarnya karyaku ini, fungsinya apa kayak gitu. Nah kalau aku kerja dengan klien luar kayak gitu, ada juga yang menyenangkan, cuman jadi kita ngikuti kemauan mereka gitu kan. Jadi kalau yang paling berkesan ya masih project dengan diri sendiri sih, aku masih itu yang paling berkesan tuh. Untuk Bang Surya? Project paling berkesan ya? Banyak nih kayaknya. Tunggu dulu, iya sih. Ini ada juga pula ini brand gitu, boleh gak apa-apa sih kalau disebutin? Boleh. Bank, bilang aja bank lah ya. Di bank kebetulan di bank, salah satu bank di Indonesia gitu satunya, terus sama ada di mall di Medan. Nah, jadi dua proyekan ini salah satu dari beberapa proyek yang cukup gede lah yang aku terima. Jadi kesannya itu kenapa paling berkesan karena satu yang di bank itu nggak terduga gitu, ternyata dapat seluruh sumut gitu kan. Okay. Jadi rupanya aku kira tuh kayak di daerah perkotaan aja gitu, rupanya itu kami ada tercampak ke daerah mana tuh kemarin tuh ya, pokoknya daerahnya itu dingin gitu, terpencil dingin, bahkan iya waktu pelosok. Iya, jadi kami satu tim itu benar-benar nggak ada yang make jaket. Itu semua rata-rata pakai celana pendek. Bahkan penginapannya boleh cerita lah ya kan. Penginapannya tuh ventilasinya tuh cuman ada 3 lubang aja. Dan itu sangat dingin. Nah, terus di sana itu juga seru ya sih. Serunya karena ternyata di daerah begitu antusiasnya itu di luar dari dugaan gitu. Oke. Disambut dengan baik iya, gitu ya, Bang. Beda lah sambutannya tuh. Wih,
kami datang tuh kayak apa ya, mungkin kalau di sini datang tuh mungkin kayak bupati gitu lah. Bener sambutan tuh luar biasa lah gitu, di luar dari ekspektasi gitu kan. Terus yang kemudian yang kedua itu yang di mall tuh nggak nyangka aja bisa bekerja sama salah satu brand gede juga untuk yang di bagian mall itu gitu. Itu sih. Oke. Selanjutnya nih Bang, apakah setiap visual artis itu harus mempunyai tanda spesifik untuk sebuah karyanya? Oke. Menurut Abang Kayak harus ciri khas gitu ya? Iya, ciri khas. Gimana Ul? Ente duluan lah. Kalau untuk ciri khas ya, untuk ciri khas tuh menurut aku pribadi ya, harus karena dimana karya itu juga salah satu dari ungkapan atau kayak jati diri seseorang. Biasanya kayak gitu, bisa juga ungkapan, bisa juga kayak luapan emosi ataupun memang rasa senang dia lah gitu kan. Jadi dituangkan ke suatu media itu kan. Jadi kebiasaannya tuh kayak ngelukis itu ataupun berkarya tuh sama kayak kita nulis. Pasti tiap tulisan tuh ada ciri khasnya. Ciri kan? khasnya. Cuman bedanya kalau di seni ini mungkin kayak tanda, misalnya ada yang orang melukis dia mungkin misalnya bentuknya ini aja gitu kan. Nah mungkin menurut aku sih itu jadi plus di mana biar orang itu lebih mengenal kita gitu, tanpa mungkin harus kayak misalnya ada tanda tangan kita gitu, tapi orang udah lihat ini Spolan gitu kan. Itu sih menurut aku sih itu jadi kayak plus minus sih gitu. Kalau aku ya, menurutku malah kayak karakter atau ciri khas dalam lukisan orang itu bukan kayak ditemukan, tapi kayak itu bakal ditemukan sendiri, kayak kebentuk sendiri kalau udah terbiasa menggambar kayak gitu, udah terbiasa dengan pekerjaan dia kayak gitu. Jadi itu terbentuk sendiri, jadi nggak terburu-buru. Kalau kita baru mulai gambar terus langsung pengen buat karakter sendiri kayak gitu, itu menurutku malah jadi dipaksakan kali dan jadi ya nggak jujur kayak gitu ya. Malah sebenarnya kalau yang harusnya yang kita lihat banyak udah karakternya kelihatan, itu dia kayak dibangun gitu dari awal, itu nggak dari kayak gitu bentuknya. Pelan-pelan kayak gitu. Jadi maksudnya kayak untuk ini lah, misalnya kayak yang baru mau mulai lah ya, jangan kayak tiba-tiba mikirin aku harus punya harus yang beda kan. Ya jangan. Cuman yang penting visual artis itu harus gambar aja dulu kayak gitu kan. Penting kayaknya lanjut aja gitu. Punya keahliannya aja dulu. Tapi kan nanti kalau udah ketemu tuh ya udah pasti kan dia terbentuk sendiri gitu. Jadi kayak ya plusnya itu kan orang jadi kenal gitu. Oke. Selanjutnya untuk Bang Raja nih, yang saya lihat dari Instagramnya nih, kan banyak tuh abang post-post foto-foto hasil lukisan gitu. Rata-rata itu yang abang post, yang abang upload itu bernuansa horor gitu. Iya, benar. Jadi apakah ada latar belakang atau bukan ciri khas sih, atau makna khusus gitu yang melatar belakangi abang melukis bernuansa seperti gitu. Itu atau emang abang suka gitu untuk melukis yang rada-rada serem? Iya itulah jawabannya, karena saya suka sebenarnya. Latar belakang maksudnya mungkin karena preferensi aku juga sih sebenarnya, dari kayak yang aku bilang dari awal tadi. Sejak kecil kan aku suka baca komik. Nah komik-komik yang aku baca itu kayak komik-komik zaman dulu, tahun yang populer tahun 70 sampai 90-an. Kalau ada yang tahu itu komik Siksa Neraka sama Siksa Kubur. Ngeri banget emang. Dari kecil udah ngeri ya. Si Petruk sama si siapa? Itulah pokoknya gitu. Komik-komik yang memang serem gitu ya. Yang kayak gitu. Terus ya dari komik-komik Jepang juga ada kan yang horor-horor kayak gitu kan. Nah, terus aku juga tinggal di kampung kan. Nah, kalau di kampung itu setiap kali wirid atau kenduri gitu atau malam Jumat, bapak-bapaknya atau ibu-ibunya itu sering cerita-cerita horor gitu kan. Nah, jadi aku tumbuh dengan mendengarkan cerita-cerita horor ini, dan kemudian kayak ada keterikatan kayak gitulah. Jadi dengan tema-tema seperti ini aku merasa kayak
excited kayak gitu. Jadi Atau- aku gambarnya kayak gitu juga. Atau jangan-jangan abang indigo nih? Bisa ngelihat sesuatu hal yang nggak bisa kita lihat ya. Mungkin Sikit. kalau aku bisa lihat gambarku nggak kayak gitu. Kalau penilaian abang sendiri terhadap gambar abang sendiri itu nggak seserem itu gitu ya? Enggak sih. Ya aku sering dibilang kayak gitu juga sih. Kayak ada bahkan yang pesan gambar sama aku itu nge-DM-nya kayak gini, "Bang, abang bisa lihat hantu ya?" kayak gitu. Tuh, tiba-tiba kok. Ya enggak sih Kak, kenapa memangnya? Oh, ya kayak gitu. Terakhir aku tawarin gambarku aja kayak gitu kan. Dari situ sih. Aneh-aneh memang kadang-kadang kalau orang lihat gambarku selalu komentarnya yang kayak gitu. Oke, selanjutnya ini apakah ada media tertentu atau media khusus yang abang-abang gunakan untuk melukis atau buat mural gitu? Atau pakai aplikasi atau pakai AI? Waduh, Sekarang udah zamannya ya. Iya, gitu kan. Udah zaman ya. Oh, Gimana Ul? ya inti duluan. Gak apa-apa. Aku ya. Untuk media ya, media berkarya itu sejauh ini memang kalau berkarya aku di kanvas, di kertas, kemudian di aplikasi juga ada mulai merambah ke digital. Itu ada aplikasinya di iPad ku pakai. Kemudian mau manuver juga ke kayak benda-benda yang tadinya itu kayak dikesampingkan gitu sama banyak orang. Contoh mungkin aku kemarin coba garap di kaleng bekas kerupuk jadul itu. Oke. Ternyata udah dibuang gitu kan, terus coba ngerespon gitu aja. Jadi ya aku rasa banyak media lah yang bisa kita garap, nggak harus melulu beli kanvas tuh misalnya mahal gitu Iya. kan, atau mau beli buku gambar juga mahal. Misalnya memang bener-bener dalam keadaan kita lagi nggak punya apa-apa untuk beli karya gitu kan, buat beli karya, beli Buat- media iya. gitu. Jadi aku rasa di sini juga serunya sih, di seni itu kita bebas mau gunain media tuh banyak hal gitu. Bahkan yang menurut orang tidak lagi bisa dipakai lagi Iya gitu ya Bang? bener gitu sih. Oke. Kalau untuk Bang Raja? Aku pakainya biasanya pakai kertas, tapi juga pernah pakai kain belacu kayak gitu. Jadi kertas dengan pensil, terus yang kain belacu pakai pulpen kayak gitu. Masih sejauh ini masih pakai dua itu aja sih. Sama ya mungkin untuk coloringnya biasanya aku pakai software digital kayak gitu. Oke. Jadi nggak pernah pakai AI ini Bang? Belum belum ya boleh. Janganlah, Janganlah kayaknya. Merasa terancam nggak nih Bang dengan adanya AI? Oh oke. Ini pertanyaan stres tuh ya. Gimana mau jawab dulu Ul? Boleh. Kalau aku sih bahkan sebelum ada AI, sebagai visual artist aku udah terancam dengan artis-artis manusia lain kayak gitu kan. Kalau mau serius terjun ke industrinya dan kita lihat artis-artis luar ya atau yang dalam negeri itu udah banyak yang sakti-sakti kayak gitu kan. Sakti. Sakti ya, Sakti. Iya Dan Lebih keren gitu ya? Iya, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang bagus, ada kayak gitu, bervariasi kayak gitu. Dan itu bisa membuat terancam gitu kan bagi yang baru mau masuk kayak gitu. Nah, terus kalau aku sih terancamnya ya mungkin sama aja sih. Kalau terancamnya mungkin karena aku takut menghadapi masa depan aja sih sebenarnya, bukan karena yang kayak Overthinking gitu ya, Bang? Iya, karena AI atau apa kayak gitu. Ya mungkin lebih jalanin apa yang sekarang aja dulu kayak gitu. Oke. Untuk Bang Surya? Dengan teknologi yang sekarang ya, sempat juga ngerasa memang jujur kayak sempat ngerasa, wah gila nih udah ada alat. Bayangin kayak kita tahu tuh print cuma untuk ngeprint di kertas Iya, gitu. iya. Ternyata udah ada di luar sana tuh yang langsung alat tuh ke tembok kayak print gitu. Itu gila nih gitu kan. Apalagi kalau cerita kan memang untuk ke ngidupin itu memang di mural ya. Ya jujur kan sebelum keluar itu juga udah ada ini ya, udah ada ini kayak wallpaper gitu Iya, kan. iya. Nah ternyata memang balik lagi ke konsumennya sih. Kalau cerita ke arah sana tuh konsumennya. Ada yang memang dia ngerasa suka yang lebih klasik, ada yang suka lebih kayak ngerasa oh kalau di seni lukis tuh lebih natural gitu misalnya kan, atau lebih original gitu kan. Nah mereka ada juga yang lebih tertarik dengan hal kayak gitu. Jadi
wah ya selamat nih kayak gitu ya kan, belum kalah nih, apalagi sekarang ada AI gitu kan, wah gila. Tapi ya alhamdulillah sih, gimana kita tinggal dapetin pasarnya aja sih memang gitu. Kalau yang mau praktis mungkin kepikiran juga ya pengen curang gitu kan, pakai AI ini enak gitu ya kan. Tergantung Ya. target pemasaran Iya, aja deh ya Bang. tergantung sih memang. Iya, dan mungkin yang bagi baru datang, baru-baru mau join itu yang bikin khawatir ya. Iya. Tapi aku rasa nggak usah perlu takut karena tempat-tempat yang kayak kau bilang konsumen yang biasanya mau bayar tinggi itu lebih milih karya manusia Iya, gitu. yang original. Karya aslinya Iya. gitu ya. Karena gini juga sih Ul, menurut aku kayak dia tuh beli itu bukan hanya beli visualnya tapi rasanya gitu. Iya. Jadi beberapa karya tuh memang ada yang kayak kita ngeliat, wih gila, langsung ada yang kita hadapin langsung kayak karya tuh narik kita gitu. Langsung kayak berasa mungkin teduh. Kadang ada juga karya yang bisa buat kita betul bener-bener nangis gitu. Kebetulan memang pernah juga datang ke acara pameran, itu pameran di Medan. Karyanya tuh senimannya tuh buat karya kaligrafi. Oke. Kaligrafinya tuh kalimatnya Allah semua, penuh gitu kan. Semakin kita lihat tuh kayak semakin ke dalam. Iya. Dan karya itu terjual, yang beli tuh orang Chinese gitu. Itu kan kayak aku wah gitu kan, kayak wih. Nah ternyata hal-hal kayak gitu tuh lebih dapet di karya yang dibuat sendiri oleh langsung sama manusia gitu kan. Sama mungkin inilah biar agak ngobrol aja nih ya kan. Iya. Mungkin industrinya bakal nggak tahu lah bakal kayak mana gitu Kedepannya kan. gitu. Tapi Kedepannya. kalau visual artist mau pengen aman kayak gitu, ada namanya komunitas kayak gitu. Nah di komunitas itulah kita bisa aman dan nyaman gitu kan, berkarya terus dinaungi membeli, gitu ya terus itulah hubungan antara pekarya terus kolektor terus pihak ketiga yang lain kayak gitu. Di komunitas itulah kayak gitu. Mungkin kalau industrinya mungkin terlalu kejam karena ada yang lebih memilih yang lebih murah atau segala macam. Tapi kalau di komunitas-komunitas yang lebih kecil, di situ kita mungkin bisa lebih nyaman kayak gitu untuk buat ya ekosistem lah kayak gitu kan. Jadi nggak perlu takut sama yang kayak AI dan segala macam karena mereka lebih milih bekerja sama manusia kayak gitu. Oke. Kalau abang-abang ini pernah nggak merasa kayak karyanya itu disalahartikan sama orang gitu, merasa marah atau merasa gimana gitu? Mungkin buat satu karya yang nuansanya itu sebenarnya menyenangkan, tapi mungkin orang melihatnya berbeda nih. Pernah ngerasa kayak, kok kayak gini nih diartikan sama orang gitu? Pernah nggak Gimana sih? Ul? Maksudnya orang lebih kayak mungkin contohnya marah tiba-tiba dengan karya kita gitu ya. Gimana Ul? Pernah nggak Ul? Jujur pernah sih. Nah, kau dulu lah. Kau pernah nggak? Aku belum pernah. Belum ya? Oke, jadi aku kebetulan pernah ini. Memang kejam kali tuh. Maksudnya kayak wah gila ini sampai dia tuh berekspresi tuh di luar dari pikiranku gitu. Jadi dia datang, dia ngelihat karya, karya apa nih gitu, mungkin gitu lah. Jadi dia nggak tahu memang spontan atau memang dia lagi kesel gitu kan. Jadi dibukanya sepatunya tuh ditempelin ke karyaku gitu. Berarti kayak dipijak gitu ya, Bang? Iya. Tak gitu. Kenapa nih kayak gitu kan? Cuman sejauh aku berkarya itu kan ada 2 karya tadi aku bilang. Iya. Nah, salah satunya itu gitu. Nah, salah satunya itu aku lukisannya itu memang kayak lebih ke ekspresionis gitu ya. Gambarnya intinya tuh objeknya tuh boneka usang gitu. Terus tempelin tak gitu kan, rasanya kayak jantungku yang ditumbuk gitu. Habis itu akhirnya ternyata beliau ini berekspresi seperti itu karena ada yang salah jelasin gitu, ada yang salah jelasin tentang karya ini, dan nggak tahu sih memang lebih detailnya kenapa digituin sama dia, aku nggak tahu gitu. Cuman dari kejadian itu jujur bukan hanya kaget tapi senang. Oke. Ya kalau aku sendiri pribadi, aku jujur aku bilang kaget dan senang. Kenapa senang? Karena karyaku ini berhasil merespon dia. Iya. Nah jadi menurut aku ya karya itu bukan hanya bisa membuat orang senang, tapi ada rasa takut, Emosional Iya. tersendiri gitu ya, Bang? Mungkin ada yang kayak tiba-tiba takut gitu Iya. kan, atau ada yang tadinya sedih jadi senang gitu kan. Tadinya yang senang rupanya dia marah jadi kan. Nah jadi ternyata karyaku tuh ngefek gitu, maksudnya memberikan nuansa berbeda ke dia gitu sih.
Itu sih. Kau pernah nggak Ul? Aku sejauh ini sih nggak pernah merasakan yang kayak gitu sih, karena aku kan sebagai ilustrator tugasnya biasanya cuman menceritakan sebuah cerita lewat gambar kayak gitu kan. Jadi kalau aku misalkan gambar hantu, itu memang beneran hantu, bukan arti dari macam-macam yang lain kayak gitu, bukan semacam alegori atau metafora yang lain kayak gitu. Jadi kalau aku gambar hantu ya orang mikirnya Iya itu sih. tetap hantu kayak gitu. Tetap sama cara pandangnya, Jadi, karena memang gambarnya karena rata-rata cuma- semua ya, sama gitu ya, Bang. Karena memang cuman menceritakan sebuah cerita kayak gitu, nggak yang macam yang lain-lain lah kayak gitu. Oke, selanjutnya nih Bang, tips dan trik untuk teman-teman yang ada di rumah mungkin yang pengen ikut berkecimpung masuk ke dalam dunia seni gitu. Apa sih tips dan trik dari Abang? Nah, kayaknya kau nih Ul. Kau kan tekun kali nih Ul. Kau dulu Ul. Ya kalau mau masuk ke dalam dunia, maksudnya industrinya gitu, atau kayak mau sekedar gambar. Kalau mau Iya, sekedar dunia gambar, seninya gitu, menggambarnya atau melukisnya gitu. beli sketchbook, terus beli pensil. Ya dua itu aja gitu, starter packnya kayak gitu kan. Cuman kalau untuk masuk ke industri ya jangan buru-buru. Kita harus pede dulu dengan skill kita, baru masuk ke industri, karena industrinya lumayan jahat, lumayan kejam lagi gitu kan. Tapi kalau untuk melukis kan nggak harus, ya kita bisa fungsinya banyak kayak gitu. Kita bisa untuk hobi, relaksasi, atau ya kayak gitulah. Oke. Bisa buat terapi juga kan, pernah ada ininya, Iya. penelitiannya. Benar. Jadi Kalau kalau untuk aku ya, kalau aku sendiri sih tipsnya untuk yang baru pengen mungkin kayak lagi belajar gitu ya. Yang pertama itu minimal usahakan dalam sehari itu 1 jam harus untuk belajar berkarya gitu. Oke. Minimal. Menyempatkan waktu iya, gitu ya, Bang? karena kadang gini, ketika kita mau mulai belajar itu ada problem yang sering mungkin dihadapin sama semua orang yang memang belajar nyeni gitu ya, atau belajar kayak bilanglah gambar gitu. Masalahnya yang utama itu adalah bosan. Ya kan, kebosanan itu kan sering muncul Iya, gitu. iya. Nah, jadi untuk mengatasinya tuh gimana, atau membiasakannya tuh gimana? Kita harus bener-bener ngeluangin waktu setiap hari itu minimal sejam aja, minimal sehari itu sejam aja untuk mulai belajar gambar misalnya, atau mulai belajar melukis gitu. Nah mungkin dalam seminggu bisa berhasil, terus minggu keduanya dinaikin, mungkin kayak 1,5 jam atau 2 jam. Jadi nah lama-lama setiap iya, nanti ininya lama-lama ada jadi kebiasaan, peningkatan gitu iya, ya. nanti lama-lama makin dekat, terus jadi kita tuh kayak ngerasa 1 hari nggak berkarya tuh langsung kayak Ngerasa ada yang hilang iya ya. gitu, pasti kayak ngerasa gelisah gitu kan. Nah terus tips and triknya yang kedua, jangan berpatok sama yang namanya perlengkapan atau alat-alat lukis, karena ada yang memang kalau cerita kualitasnya itu kan banyak gitu ya, ada brand-brand juga dan harganya macam-macam gitu, dan itu rata-rata mahal gitu kan. Kalau untuk belajar ke seni itu rata-rata memang kalau kita pakai alat atau perlengkapan yang branded gitu mahal ya. Jadi coba aja gunain yang hal-hal yang ada di sekitar, mungkin kayak ada kertas lama yang nggak dipakai, atau pensil-pensil memang belajar untuk di rumah tuh kan, pensil pasti di rumah mudah-mudahan semua orang Iya, punya semua orang gitu. punya ya. Nah jadi dari hal-hal yang sederhana aja dulu gitu. Terus yang terakhir mungkin yang ketiga, jangan ngerasa pernah gagal, atau jangan pernah tanemin dalam pikiran kita tuh ketika gambar terus nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan, terus langsung ngerasa gagal. Dalam dunia seni tuh nggak ada yang gagal itu ketika dimana kita tuh nentuin kita tuh berhenti gitu. Padahal di jalan tuh ternyata kalau kita jalan lagi ke depan, Masih ada yang lain. iya itu di depan ternyata ada sebongkah emas gitu misalnya kan, contohnya gambarannya gitu lah kan, ternyata kita nggak hampirin gitu, kita milih stop gitu, itu kan Kayak yang di Facebook gitu ya. iya, ternyata kayak gitu kan. Jadi nah ini memang juga salah satu pengalaman ya, aku juga pernah berhenti beberapa waktu untuk nggak berkarya gitu. Jadi merasa rada nyesel sendiri gitu ya, Bang? Iya. Gitu. Oke, kali ini mau cek chemistry antara abang-abang nih. Oke, jawab cepet nih Abang.
Dari 1 sampai dengan 10, seberapa cinta abang dengan pekerjaan ini? 1, 2, 3. 8. Berarti chemistry-nya kurang nih. Musuhan kami, musuhan. Oke. Wah, ternyata abang-abang ini sangat cinta dengan pekerjaannya. Oke teman-teman, sekian podcast pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Surya dan juga Bang Raja yang telah mau hadir di podcast dan mau berbagi ilmu kepada kami semua. Sama-sama. Ya, kami juga terima kasih karena udah diundang di acara podcast yang sangat keren sekali ini ya kan. Mudah-mudahan podcastnya bisa terus berkembang lebih baik lagi, makin rame. Terus yang datang juga narasumbernya lebih keren-keren lagi lah. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Saya Anissa Nasution, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.